Scene kemudian dibuka tepatnya pada tahun 60-an, di mana tampak 4 orang pasompe alias imigran yang berasal dari Cina bernama Ho, sebut saja dia Bambang, kemudian ini Wayne, lalu Will, dan terakhir Chad. Tampak keempat pemuda ini diketahui tengah berada di atas kapal pesiar menuju negara Hong Kong, dengan harapan nantinya mereka akan menemukan pekerjaan yang lebih baik guna merubah hidup mereka. Akan tetapi pada kenyataannya setelah 6 bulan mereka di Hong Kong, sayangnya nasib justru berkata lain, di mana kehidupan mereka justru makin sulit jadinya. Layaknya perantau pada umumnya, mereka hanya bisa ngekos di sebuah rumah sederhana. Di tempat itu juga mereka tinggal bersama adik dari Bambang bernama Ping, yang diceritakan sudah lama tinggal di Hong Kong. Hari itu saat mereka sedang bersiap makan bubur bersama, terlihat si Bambang dengan baik hati menawarkan semangkuk bubur pada seorang gadis kelaparan di samping kamarnya. Yang setelah itu, dikarenakan tidak ada pekerjaan yang bernasib baik kepada mereka, Bambang pun memberitahu bahwa nanti malam akan ada bentrokan antar gangster, dan barang siapa yang menang akan mendapatkan imbalan uang yang cukup menguntungkan. Yang oleh karena itu, tanpa pikir panjang, mereka semua pun langsung setuju untuk ikut serta. Singkat cerita, malam harinya si Bambang dan kawan-kawan pun tampak sudah berada di tengah-tengah para gangster, di mana saat kedua belah kubu sedang adu gertak memperlihatkan taji mereka, tanpa pikir panjang Bambang pun langsung melempar ketua geng sebelah, hingga membuat bentrokan akhirnya pecah. Pada masa itu, negara Hong Kong masih berada di bawah pemerintah kerajaan Inggris. Jadi, jangan heran kalau kalian melihat banyak polisi atau pekerja pemerintahan yang berkulit putih di sana. Dan kebetulan pengamanan perang gangster kali ini dipimpin langsung oleh salah satu petinggi kepolisian Hong Kong bernama Hunter, yang terkenal dengan kekejamannya dan suka sekali korup. Bersamaan dengan itu pula, kabar ini pun juga sampai pada salah satu anggota kepolisian Hong Kong berpangkat rendah bernama, kita sebut saja dia Achos, dan anak buah gembulnya yakni Jones. Jadi di sini bisa dikatakan kalau Achos ini merupakan orang yang bodoh amat dan sangat membenci sekali Hunter beserta kolonialisme yang dilakukan oleh kerajaan Inggris terhadap Hong Kong. Hal ini terbukti pada peperangan gangster malam itu, di mana dirinya lebih memilih tak ikut campur dan hanya menonton dari atas loteng. Yang kemudian si Achos tak sengaja melihat seseorang yang menonjol, di mana matanya ketika tertuju kepada Bambang yang sangat handal sekali dalam baku hantam. Di tengah-tengah kebrutalan malam itu, keadaan pun semakin kacau ketika Hunter datang bersama pasukan huru-haranya dan langsung menghajar orang di sana dengan sangat brutal. Dalam pelariannya, Bambang dan ketiga kawannya terjebak dalam sebuah gang buntu. Namun betapa cerdiknya mereka yang tidak kehabisan akal dengan memanfaatkan kedatangan gerombolan polisi di sana untuk menyamar setelah melumpuhkan aparat di sana. Namun sayangnya, upaya Bambang dan kawan-kawan harus gagal karena si Hunter berhasil mendeteksi bahwa keempat orang ini bukanlah polisi. Dalam pengejaran itu, 4 sekawan ini akhirnya harus terjebak di atas bus dan mendapat pelajaran dari para polisi di sana. Merasa tak tahan dengan itu, Bambang pun akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan hingga membuat si Hunter babak belur. Akan tetapi dalam situasi itu tiba-tiba saja muncullah si Achos yang langsung mengacungkan pistolnya kepada Bambang. Dan atas ulahnya tersebut, Bambang pun harus rela dibawa oleh Achos dan anak buahnya ke penjara. Singkat cerita, ketika di penjara tampak Achos bertemu dengan seorang sipir yang terkenal dengan kejujurannya bernama Chen dan memintanya untuk menjaga Bambang dan ketiga temannya. Bukan tanpa alasan, Achos sengaja mengamankan mereka-mereka ini dikarenakan kalau Bambang berhasil tertangkap oleh Hunter dan anak buahnya, maka bisa dipastikan nasib mereka tidak akan selamat. Dimana setelah dimintai keterangan sedikit, di sini baru terungkap bahwa ternyata mereka-mereka ini merupakan teman sekampung yang sama-sama merantau ke Hong Kong. Dan ya, layaknya satu kampung pada umumnya, mereka semua pun seketika langsung akrab dan perhatian satu sama lain. Akan tetapi baru saja beberapa jam setelah itu, tiba-tiba Hunter datang dan memaksa Chen untuk membuka sel penjara. Dimana setelah masuk ke dalam, Hunter pun secara brutal langsung menghajar Bambang dan kawan-kawannya layaknya kesurupan.
Di tengah-tengah kebrutalan itu, untung saja dengan cerdiknya, Achos yang menyadari bahwa hal ini akan terjadi, memanggil para wartawan bayaran untuk memfoto kebiadaban Hunter. Yang seketika itu, spontan saja Hunter dan anak buahnya langsung pergi dari sana. Sedangkan Bambang di dalam pingsannya tampak merasakan kedekatan antara ia dengan istrinya yang berada di kampung. Singkat waktu, ketika sudah siuman, Bambang pun dijenguk oleh asisten Achos yakni Jones yang memberikannya uang sebagai bentuk persahabatan dan berjanji kalau Achos akan memberikan Bambang dan kawan-kawan pekerjaan yang bagus dan cocok untuk mereka. Dimana dengan uang itu mereka pun tampak langsung merubah setelan mereka layaknya mafia. Akan tetapi saat mereka balik ke kosan, di sini mereka langsung dihadapkan dengan para gangster yang tengah menagih hutang dengan cara kekerasan kepada ibu kos mereka. Merasa ini tidak baik, Bambang yang berjiwa sosial tinggi ini pun akhirnya harus mengikhlaskan uang mereka demi bisa membantu ibu kos melunasi hutangnya. Singkat cerita, setelah menolong Bambang, Achos selalu mendapat hikmah dari itu dengan mendapatkan kabar baik selepas ia dijodohkan dengan anak salah satu pejabat di Hong Kong. Di mana hal ini pun membuat posisinya sebagai polisi semakin kuat. Dengan posisi Achos yang kini sudah di atas, tentu saja terkadang hal seperti ini membuat kecemburuan sosial orang-orang di sekitarnya. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa Achos ini mulanya hanyalah seorang polisi biasa, namun dengan cepat kini ia telah hampir berada di puncak polisi Hong Kong. Adapun salah satu orang yang iri di sini yaitu si penjilat kepolisian Hong Kong bernama Tong. Singkat cerita, di sisi lain Bambang dan kawan-kawan tampak berlari tergesa-gesa di tengah kota. Di mana hal ini ternyata gara-gara salah satu temannya yaitu Will sedang disiksa oleh salah satu gangster bernama Zhao. Dikarenakan telah tertangkap basah mencuri uang Zhao dan menggunakannya untuk berjudi. Dengan penuh rasa bersalah, Bambang pun meminta maaf atas kelakuan temannya dengan melukai dirinya sendiri. Akan tetapi, Zhao yang telah mendengar kalau Bambang ini cukup jago dalam baku hantam, akhirnya memberikan penawaran jika ia ingin Will selamat, maka Bambang harus bertarung dengan salah satu anak buah andalannya. Dan atas kemenangannya itu, Zhao pun memberikannya uang sebagai bentuk jaminan kerusakan yang menimpa rekannya, serta mengajak Bambang dan kawan-kawan untuk bergabung di dunia kriminal dengan menjadi tangan kanannya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian setelah bergabung menjadi anak buah Zhao, Bambang dan kawan-kawan kini tampak semakin sukses di dunia kriminal. Tak terlepas dari kota yang mereka tempati bernama Kolon, yakni sebuah pemukiman kumuh padat penduduk. Diketahui kota Kolon ini merupakan sebuah kota yang dikenal sebagai sarang kriminal, di mana tidak ada seorang pun yang berani masuk macam-macam di sana, bahkan itu polisi sekalipun. Dengan track rekornya yang kini lagi berada di atas, Bambang dan kawan-kawan kerap mendapatkan pekerjaan untuk menghabisi ataupun mensabotase demi memperluas wilayah kekuasaan kelompoknya. Meskipun Bambang kini telah cukup dikenal di ranah kriminal, akan tetapi ia tidak pernah lupa terhadap orang-orang yang pernah menolongnya. Salah satunya yakni si Pirchen yang pada scene awal tadi menolong Bambang dari Hunter. Namun, ya seperti yang kita ketahui bahwa si Pirchen ini merupakan polisi yang sangat jujur dan ia menolak mentah-mentah uang yang Bambang berikan. Dikarenakan Chen tidak ingin uang hasil kriminal masuk ke dalam sakunya. Dengan tegas ia mengaku kalau sudah 20 tahun menjadi polisi dan haram baginya untuk menerima suap serta uang haram dari orang-orang jahat. Ya, walaupun demikian, Bambang tidak pernah sekalipun marah ataupun merasa persaudaraan mereka itu terputus. Bersamaan dengan itu, secara tak terduga dari kejauhan, si Achos juga berada di sana dan melihat apa yang terjadi. Ia kemudian memberitahukan Bambang bahwa Chen ini memanglah orang yang sangat jujur dan bersih. Tak lupa di sini, Bambang berterima kasih kepada Achos atas pertolongannya dahulu hingga bisa membuat ia sampai di titik sekarang. Untuk itu, Bambang pun menegaskan kalau dirinya pasti akan balas budi atas semua kebaikan Achos dahulu. Singkat cerita, scene kemudian memperlihatkan di tengah lautan di mana saat itu tampak beberapa imigran ilegal sedang berusaha diselundupkan masuk ke Hong Kong.
di mana ternyata salah satu dari imigran ilegal ini merupakan istri dan anak dari Bambang. Sialnya dalam perjalanan mereka harus kepergok oleh polisi Hong Kong yang mencurigai kapal mereka. Akibatnya para imigran di sana kemudian diturunkan ke bawah laut. Namun karena anak Bambang yang terus rewel, akhirnya membuat salah satu ABK di sana segera membuatnya diam dengan memukulnya dari atas kapal. Karena tak bisa bertahan lama, di sana istri dan anak Bambang pun akhirnya harus metong karena tenggelam. Di sisi lain, Bambang yang begitu senang karena akan menjemput istri dan anaknya yang baru saja tiba di dermaga, seketika itu suasana berubah menjadi duka. Karena kini dirinya hanya mendapati jasad istri dan anaknya di sana. Beberapa hari kemudian, akibat dari kejadian itu, Bambang pun begitu terpukul dan terus-terusan menggalau brutal. Bahkan kesehariannya kini hanya bisa meratapi kemetongan keluarganya sambil mabuk-mabuk balok. Di sisi lain, Achos di kepolisian saat itu tengah melakukan pembersihan kriminal dan menargetkan dua kelompok gangster besar di Hong Kong, yaitu dua kelompok yang tawuran pada scene awal tadi. Diketahui salah satu ketua gangster telah berhasil dibereskan dengan mudah oleh anak buahnya sendiri hasil dari suap polisi. Tetapi ketua gangster yang satunya lagi berada di kota Kowloon yang merupakan wilayah gangster paling berbahaya. Akan tetapi di sisi lain, tanpa mereka sadari, si penjilat polisi yaitu Tong ternyata tengah merencanakan sesuatu dengan bersekongkol bersama Zhao. Dan target mereka kali ini tentu saja adalah Achos untuk menggagalkan misinya serta mengacaukan keadaan. Singkat cerita, sesampainya Achos dan para anak buah polisinya di markas besar gangster kota Kowloon, di mana setelah Achos masuk di dalam, dirinya pun hampir saja metong oleh seluruh anggota gangster, tetapi beruntung ia diselamatkan oleh ketua gangster di sana bernama Ambok Nai yang datang dan menyambut Achos sebagai kawan. Sebelum itu, perlu kalian ketahui alasan Ambok Nai menyelamatkan Achos dari para anggotanya dikarenakan mereka berdua ternyata sering bekerja kotor. Jadi jangan heran jika dirinya diselamatkan dan disambut baik. Di momen ini, Achos menyampaikan kepada Ambok Nai bahwa urusannya ke kota Kowloon adalah untuk mencari seseorang yang telah mengacau dan meminta pada Ambok Nai untuk membereskan masalah ini. Akan tetapi, ada salah satu anak buah Ambok Nai yang menentang perkataan itu dan melakukan protes pada bosnya yang telah bekerja sama dengan polisi. Mendengar itu, dengan emosi, Ambok Nai pun memarahinya karena dirasa telah berperilaku lancang terhadapnya. Namun ketika Ambok Nai sedang asik diskusi dengan Achos, tiba-tiba betapa kagetnya semua orang saat anak buahnya itu malah nekat menembak Ambok Nai. Tetapi beruntung Achos berhasil kabur karena sebelumnya telah memakai rompi anti peluru. Dalam situasi mencekam itu, si anak buah pengkhianat ini pun langsung memberikan ancaman pada semua orang dengan bersaksi bahwa pelaku yang telah mendor bos mereka adalah Achos. Dan tak membuang waktu, dirinya pun segera memerintahkan semua anak buahnya di sana untuk mengejar Achos. Beruntung di saat terdesaknya, Bambang datang dan langsung menariknya. Akan tetapi, seberapapun kerasnya mereka mencoba untuk kabur dari kota itu, sialnya tetap sama saja karena ratusan anggota geng Kowloon telah berhasil mengepung mereka. Di momen ini, Bambang yang merupakan anggota geng di sana juga meminta pada anak buahnya agar tidak menyerangnya. Sebab apa yang ia lakukan kini adalah untuk membalas budi pada Inspektur Achos yang dahulu pernah menyelamatkan nyawanya. Ia juga menambah akan membalas kebaikan mereka semua jika membiarkan mereka lolos. Tetapi sialnya malah muncul di sana dan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk tetap maju dan ikut menghabisi Bambang yang dinilai telah berkhianat. Dalam kondisi terdesaknya itu, Bambang kemudian berhasil meledakkan banyak petasan di dalam. Demi menyelamatkan Achos yang sudah tertembak, Bambang terus-menerus mencoba untuk melindungi dan menyembunyikan sahabatnya itu di sebuah sudut gang. Dan karena sudah dirasa tidak ada jalan lain lagi, dengan terpaksa mau tidak mau, Bambang pun akhirnya keluar sendiri menghadapi para gangster yang terus-terusan berdatangan.
Namun ya karena jumlah musuh yang sangat banyak membuat Bambang akhirnya berhasil ditumbangkan dan kini dihadapkan dengan Zhao yang sudah siap memberinya pelajaran. Ketika Achos akan dihabisi oleh salah satu gangster di sana, untung saja Jones dan polisi lainnya berhasil menemukan mereka dan segera membawa kedua orang itu keluar dari kota gangster tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil keluar dari sana, tampak kini Bambang yang keadaan kakinya sudah cacat sebelah hanya bisa menangis dengan ditemani oleh Achos yang berada di sisinya guna menyemangatinya. Di balik cobaan yang menimpanya, industri gangster yang Achos dan Bambang rintis kini sudah semakin sukses. Ditambah lagi posisi Achos yang kini merupakan salah seorang petinggi kepolisian sangat mudah sekali melakukan tindakan kriminal, di mana mereka berdua membagi bisnis mereka menjadi dua, yakni bagian hitam dan putih, di mana bisnis hitam diambil alih oleh Bambang, sedangkan bisnis putih diambil alih oleh Achos. Singkat cerita, Bambang pun akhirnya bisa move on dan menikah lagi dengan salah seorang perawat cantik yang senantiasa menemaninya saat di rumah sakit dahulu. Di tengah-tengah kesuksesannya itu, terkadang Bambang kerap kali bekerja melampaui batas. Yang oleh karena itu, Jones pun memperingatkan Achos agar lebih berhati-hati dengan sikap Bambang. Jangan sampai orang yang ia besarkan itu justru nantinya malah akan menjadi lebah yang menyengat dirinya sendiri. Ditambah lagi, Tong dan Hunter kini telah mengeluarkan orang yang telah mematahkan kaki Bambang yaitu Zhao dari penjara dan memintanya untuk bergabung dengan industri gangster yang sedang Bambang dan Achos kerjakan. Sejak saat itu, Achos semakin berhati-hati kepada Bambang dengan mendatangkan dua orang anak buah barunya bernama Rose dan Rong dengan niat untuk mengolah sebagian wilayah dari kekuasaannya. Yang secara mengejutkan, di sana Bambang melihat kehadiran Zhao. Melihat itu, Bambang pun sangat tersulut emosi. Namun demi menghargai Achos, ia pun hanya bisa menahan diri untuk tidak membalas perbuatannya sebelumnya. Akan tetapi saat mereka telah selesai baku atur tentang jatah kekuasaan, tiba-tiba saja Bambang langsung memberikan pelajaran kepada Zhao. Keesokan harinya saat sedang di rumah, si Bambang tak sengaja menemukan adiknya yaitu Pink yang ternyata telah menjadi pecandu narkoboy. Dengan emosi, Bambang pun menyuruh ketiga temannya untuk mencari orang yang telah memberikan adiknya narkoboy. Setelah itu, Bambang pun kembali bertemu dengan Achos yang memberikannya sebuah tugas khusus untuk pergi ke Thailand guna menguasai industri narkoboy di Asia Tenggara dengan menjadi mitra bandar narkoboy di Thailand. Walaupun tugas ini terasa aneh dan mendadak, namun si Bambang sama sekali tidak menaruh curiga pada sahabatnya tersebut. Singkat cerita, sesampainya di Thailand, Bambang dan kawan-kawan tampak disambut oleh rekan bisnisnya di sana. Kita sebut saja dia Mercedes, yang tidak henti-hentinya terus meminta maaf mengoceh menceritakan tentang terhambatnya bahan-bahan narkoboy yang akan dibeli oleh pihak Bambang. Mendengar itu semua, seketika Bambang menyadari jika ada yang tidak beres dengan informasi yang Mercedes berikan. Dalam situasi tegang itu, Bambang dan rekannya berhasil menyandra Mercedes yang ia gunakan untuk bisa lolos di sana. Dengan sebuah perahu alias katinti, Bambang pun segera meninggalkan tempat itu. Yah, meskipun di sini dirinya harus kehilangan satu saudara seperjuangannya yaitu Wayne atas kemetongan saudaranya itu. Dengan ngeri, mereka pun sengaja memasukkan Mercedes ke dalam peti almarhum sahabatnya dan juga ikut menguburnya di sana. Singkat cerita, mereka yang tersisa kini pergi ke sebuah tempat bernama Gold Triangle, yaitu salah satu perkebunan gonjos yang sangat luas, guna menemui pemimpin baru dari organisasi penjualan gonjos Thailand bernama Jenderal Nami.
untuk bernegosiasi perihal jual beli bahan narkoboy. Di sini Jenderal Nami menginginkan harga besar untuk per kilogramnya, tetapi Bambang merasakan ada yang aneh tentang tawaran dengan harga tinggi yang diberikan oleh Jenderal Nami. Kemudian Jenderal Nami menegaskan bahwa sebelumnya telah ada orang yang lebih dulu berani membeli barangnya dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal jika Bambang merasa tidak mampu. Di mana ternyata orang yang dimaksud ini adalah salah satu anak buah baru Achos, yaitu Rong, yang telah berkhianat. Namun betapa kagetnya si Jenderal ketika melihat kotak hadiah dari Rong yang ternyata tidak berisikan uang, melainkan berisikan kelapa si Rong yang sudah berada di dalam. Di mana ternyata sebelumnya si Ros telah berhasil menghabisinya karena mengetahui kalau kelemahan seorang Rong ini ternyata adalah wanita sepsi-sepsi, guys. Dengan bukti ini, mau tidak mau Jenderal Nami terpaksa harus memberikan harga yang sudah disepakati oleh Bambang. Sementara itu di Hong Kong, adik Bambang yaitu Ping memanfaatkan kepergian kakaknya ke Thailand dengan kembali mencari-cari narkoboy. Dan kebetulan Ping bertemu dengan Zhao dan Hunter. Menyadari bahwa Ping ini adalah adik dari Bambang, mereka pun mempermainkannya dengan memintanya meminum air kencing Hunter atau bahasa gaulnya Waiteme. Namun karena Ping tidak mampu melakukan itu, ia pun malah berbuat nekat dengan menyiram balik Hunter dengan air kencingnya sendiri. Atas perbuatannya itu, dengan beringas Hunter pun membabi buta menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Singkat waktu, Bambang yang baru saja pulang dari Thailand langsung mendatangi rumah sakit guna menjenguk adiknya. Di mana di sana ia mendapatkan info kalau sang dokter sebelumnya telah mendiagnosis adiknya akan mengalami cacat, lebih tepatnya geger otak. Mengetahui Hunter adalah pelakunya, dengan emosi Bambang pun berniat untuk balas dendam. Namun si Achos yang ada di sana berusaha menahannya karena hal itu sangatlah berbahaya dan memberitahunya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Akan tetapi sayangnya upaya membalaskan kerusakan yang menimpa adiknya harus terhambat dikarenakan pemerintah saat itu telah membentuk lembaga pemberantasan korupsi, dan hal itu sangat berpengaruh kepada para polisi korup seperti penjilat tong dan termasuk juga Jones, serta seluruh pemerintahan ataupun polisi mau orang Inggris ataupun orang Hong Kong tetap akan diperiksa. Dan atas itu, Achos pun akhirnya memilih untuk pergi ke luar negeri meninggalkan Bambang dan seluruh bisnis-bisnis haramnya. Tak lama setelah itu, melihat adik kandungnya yang terus-menerus tidak sadarkan diri, Bambang dan kawan-kawannya yang tersisa pun tidak ingin tinggal diam saja. Namun sebelum beraksi, ia terlebih dahulu mengasingkan istri serta kedua anaknya. Yang setelah itu, ia pun langsung menyerang Hunter beserta para anggotanya yang baru saja pulang dari mabuk ballo. Di mana saat para bule Inggris ini memasuki mobil, tiba-tiba saja mereka langsung dikepung dari segala arah. Dan yang terjadi, keadaan pun semakin memanas selepas si penjilat Tong dan Zhao datang ke tempat itu guna membantu Hunter dan kawan-kawan. Karena kalah jumlah, Bambang CS pun menarik mundur pasukannya. Namun saat sedang kejar-kejaran sambil tembak-tembakan, tiba-tiba di momen itu juga, Ros yang melihat Bambang dalam bahaya memilih untuk mengorbankan dirinya guna membalas semua kebaikan Bambang selama ini. Kejar-kejaran pun kembali berlanjut, di mana kali ini hanya tinggal si Gondronglah satu-satunya rekan Bambang yang masih hidup. Dan pada kali ini ia dihadapkan dengan Zhao serta anak buahnya. Dengan senjata shotgun di tangannya, layaknya orang kesurupan, Bambang pun terus mengajar Zhao hingga membuatnya metong akibat bundir dari ketinggian. Dalam situasi rancau itu, untung saja ternyata Achos belum berangkat meninggalkan Hong Kong dan lagi-lagi memilih untuk kembali guna menyelamatkan sahabatnya. Sementara di sisi lain, terlihat Bambang yang saat ini sedang terlibat tembak-tembakan dengan Hunter. Lagi-lagi Bambang harus kehilangan satu temannya, yaitu Chad, selepas Hunter menembaknya.
Saat Hunter hendak menyelesaikan Bambang, tiba-tiba saja Achos muncul di sana dan langsung menembak tangan Hunter. Di sini, Achos kembali menasihati Bambang agar tidak menghabisi Hunter. Namun si Bambang yang emosi justru malah menghajar Achos dan kembali mengejar Hunter. Ketika Bambang berhasil mencapai loteng, di sana Hunter berusaha menembaknya. Tapi beruntung, akibat luka tembakan pada tangannya yang parah membuat ia sama sekali tidak bisa mengenai Bambang. Achos yang baru tiba di sana terus-terus saja berusaha menahan Bambang. Namun Bambang sama sekali tidak peduli dan langsung mendor kepala Hunter. Atas tindakan sahabatnya itu demi menyelamatkan Bambang yang telah menembak Hunter si polisi Inggris, Achos pun dengan sengaja menembak lengannya sendiri guna meringankan hukuman si Bambang dan kemudian menyimpan pistol yang ia gunakan di tangan Hunter sebagai bukti kepada tim penyidik bahwa alasan Hunter metong karena telah menembak dirinya. Dan pada akhirnya Bambang pun dibawa oleh polisi atas kasus pergengsteran yang ia lakukan selama ini, di mana ia mendapatkan hukuman selama 30 tahun penjara. Sementara Achos sendiri diceritakan berhasil kabur ke luar negeri dan dirinya tidak pernah lagi kembali ke Hong Kong setelah kejadian hari itu. Dan film pun berakhir.